Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Tribun Bastory edisi Kamis 20 November 2025. Seperti biasa Tribuners, di Tribun Bastory kami selalu mengangkat topik-topik menarik dan juga informatif pastinya. Dan di kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah intensifikasi pangan menjelang Natal dan juga Tahun Baru. Seperti yang kita ketahui ya bersama Tribuners bahwa kita sudah hampir 1 bulan lagi ya menuju Natal dan setelah itu akan memasuki Tahun Baru. Nah, sudah hampir bisa dipastikan bahwa nanti akan terjadi lonjakan permintaan pangan oleh masyarakat dan oleh karena itu tentu akan ada potensi peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat baik oleh BPOM maupun Disperindak. Nah, lalu seperti apa bentuk pengawasannya? Nanti kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir hari ini Tribuners di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Namun Tribuners, sebelum kita berkenalan dengan dua narasumber saya yang cantik pada sore hari ini, saya mau mengingatkan kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema dan mau bertanya, silakan ditulis aja di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Langsung saja Tribuners kita sapa, sudah hadir ada yang pertama ada Ibu Bidan Tringani Damanik selaku pengawas farmasi dan makanan ahli media sekaligus ketua tim pemeriksaan BPOM di Ambon. Halo Ibu, selamat sore. Halo, selamat sore. Apa kabar Ibu? Ya, luar biasa. Alhamdulillah baik. Baik dan semangat pastinya ya Bu ya. Dengan semangat teman-teman Tribuners Love. Kita semua semangat untuk melakukan pengawalan tentunya ya demi kemaslahatan kita bersama dan juga kesehatan masyarakat kita. Oke, utamanya di Kota Ambon ini ya Bu ya. Oke, berikutnya Tribuners ada Ibu Julinda Moli selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Disperindak Provinsi Maluku. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar hari ini Bu? Baik semuanya, terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih juga Ibu berdua sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi bersama Tribuners hari ini di program Tribun Bastory, tribunambon.com. Nah, mungkin saya pertama mau ke Ibu Bidan dulu Bu. Seperti yang sudah tadi saya mention bahwa kita sudah mau memasuki Natal dan juga Tahun Baru begitu, dan pastinya nanti akan ada ya tadi ya lonjakan permintaan pangan oleh masyarakat dan tentu nanti akan ada juga potensi terjadi ya bisa dibilang kecurangan ya Ibu ya mengenai dengan adanya pangan yang menjadi permintaan masyarakat. Nah, lalu seperti apa kemudian pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Ambon untuk memastikan supaya peredaran pangan di Kota Ambon atau mungkin di Maluku secara umum begitu bisa aman dan terkendali, Bu? Ya, kalau sebenarnya menjelang Natal dan Tahun Baru, karena memang pangan ini kan seperti yang kita ketahui bersama ya, ini merupakan kebutuhan dasar semua kita manusia ya. Jadi mulai dari berbagai macam pangan. Tentunya dalam momen-momen besar seperti hari-hari besar keagamaan itu biasanya sudah menjadi kebiasaan kita masyarakat di Indonesia, ada terjadi lonjakan kebutuhan dari yang biasanya hanya standar biasa, tapi dengan ada hari-hari besar keagamaan, baik itu Ramadan, Idul Fitri, kemudian Natal dan Tahun Baru, ini pasti momen-momen itu terjadi fluktuasi peningkatan kebutuhan. Tentunya ini peningkatan fluktuasi kebutuhan itu atau permintaan konsumen masyarakat kita terhadap pangan itu sendiri, itu akan merupakan kesempatan yang diambil yang tidak bisa dilewatkan oleh pelaku usaha. Maka dari pelaku usaha kita mulai dari retail modern, retail tradisional, bahkan distributor yang skala besar juga akan mencari kesempatan momen ini untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang notabene terjadi peningkatan. Dengan tentunya
terjadinya peningkatan permintaan dan supply dari pelaku usaha, ini harusnya dibarengi. Dan tentunya kami selaku Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang memang dimandatkan oleh negara memastikan makanan itu mulai dari skala industri, dari farm to table itu sampai ke konsumen itu kita pastikan aman dan bermutu. Nah, tentunya menjelang hari besar-besar keagamaan ini kita melakukan ada namanya intensifikasi pengawasan. Dalam waktu-waktu sebelumnya waktu biasanya juga kita melakukan pengawasan, tetapi dalam hari-hari besar keagamaan ini kita lebih intens lagi, baik intensifikasi secara mandiri maupun yang intensifikasi secara gabungan dengan Deperindak dan berbagai stakeholder teknis lainnya. Kenapa demikian? Tentunya dengan intensifikasi gabungan ini itu secara komprehensif. Jadi masalah pangan ini kan tidak hanya dikendalikan atau ditugaskan kepada Badan POM, tetapi seluruh mitra stakeholder teknis terkait, mulai dari Deperindak, Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan, dan lain-lain sebagainya. Tentu ini kita sama-sama tujuannya bertanggung jawab untuk memastikan peredaran pangan olahan itu sampai kepada konsumen aman dan bermutu. Gitu sih. Oke, nah itu dari BPOM ya. Sementara untuk dari Disperindak sendiri, Bu Linda, apa saja sih program ataupun kegiatan pengawasan pangan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi Maluku menjelang Natal dan juga Tahun Baru ini? Ya, terima kasih. Kalau kita dari Dinas Perindak, untuk pengawasan pangan olahan ini kita fokusnya sesuai dengan tusi kita itu, dia mengarah ke pengawasan label SNI. Jadi penandaan SNI itu penting untuk pangan olahan, karena itu menunjukkan kualitasnya, dan ketika ada penandaan, konsumen mengkonsumsi, mereka tidak akan ragu-ragu, karena sudah dijaminkan dengan standar nasional. Nah, dalam kapasitas sebagai petugas pengawas, institusi pengawas, sama seperti teman-teman di Balai POM, kita juga terus berupaya dalam melaksanakan tanggung jawab bersama ini untuk mengamankan konsumen kita. Nah, kolaborasi kerja bersama itu menjadi penting, karena seperti tadi disebutkan oleh Ibu Bidan dari Balai POM, untuk kegiatan-kegiatan jelang Natal Tahun Baru atau HBKN itu kita biasanya ada di masing-masing sektor. Kami di Perindak ada, di Balai POM juga ada, untuk pengawasan mandiri sesuai dengan tusi kita masing-masing. Tetapi untuk hari-hari tertentu seperti begini, kita biasanya ada dalam pengawasan lintas sektor. Jadi tadi Bu Bidan bilang ada Balai POM, ada Indak, ada Dinas Kesehatan, ada juga dari Dinas Ketahanan Pangan, ada Dinas Perikanan. Kami juga pernah berkolaborasi dengan teman-teman dari Balai Hewan dan Tanaman. Nah, itu mereka juga sama-sama dengan kita. Tetapi nanti berkaitan dengan pangan, itu lebih banyak ke kita. Karena pangan olahan itu pengawasannya ada di Dinas Perindak dan di Balai POM. Seperti begitu. Oke, memang tentu untuk memastikan supaya masyarakat Kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya itu bisa mengkonsumsi bahan pangan dengan aman, akan dilakukan upaya-upaya kolaborasi lintas sektor tadi. Nah, ini kita masih 1 bulan lebih lagi, tapi sejak kapan sih Bu intensifikasi pengawasan ini dilakukan? Startnya itu dari kapan kira-kira? Sebenarnya kalau untuk program intensifikasi pengawasan ini kan memang setiap tahun kita lakukan. Tentunya biasanya terjadi sesuai tren. Kalau hasil pengawasan secara nasional, maka dari Wasdar, Badan POM, pengawasan peredaran pangan olahan, itu menentukan range waktunya itu mulai minggu keempat November. Sampai dengan awal tahun 2026 nanti. Jadi intensifikasi ini kami lakukan 5 tahap. Setiap tahapnya itu
dilakukan secara intensif ya. Ya tadi ada yang kami lakukan secara mandiri, itu nanti kalau dilakukan secara mandiri berarti tim inspektur kami yang turun. Tentunya itu dilakukan secara simultan ya, beberapa tim dengan lokus sarana-sarana yang sudah memang kami tentukan sesuai dengan target analisa risiko. Kemudian nanti intensifikasi ini dalam 5 tahap nanti itu ada juga yang kami lakukan berbarengan dengan mitra stakeholder teknis terkait. Tentunya kami melakukan komunikasi secara legal formal ya, bersurat. Memang kami membutuhkan kolaborasi dengan stakeholder teknis terkait untuk sama-sama melakukan pengawalan. Pengawalan di sini tidak hanya terkait pangan olahan, tentunya pangan-pangan segar dan pangan-pangan hasil pertanian, perikanan juga itu biasanya include di situ. Tapi khusus dari kami Badan POM itu lokusnya khusus pada pangan olahan. Nanti dalam 5 tahap inilah nanti kita lakukan secara intensif, fokus terutama biasanya kalau menjelang hari-hari besar keagamaan ini kan terlalu banyak makanan-makanan olahan ya, misalnya kue atau apa gitu ya, tidak hanya kebutuhan dasar ya. Nah itu kan udah berjejeran tuh di retail-retail ya, di toko-toko modern maupun tradisional. Terus maupun minuman-minuman karbonisasi itu kan banyak tuh peningkatan kebutuhan masyarakat kita, apalagi di timur ya, itu doyan banget tuh yang minuman-minuman karbonisasi kan ya. Karena banyak yang bersilaturahmi kan dan disediakan. Karena tradisi kita orang Maluku ya, tradisi kita orang Maluku itu kan suka silaturahmi. Pegang tangan kalau kata ya. Selain pegang tangan otomatis mejanya juga penuh nih dengan kue-kue gitu. Nah, itu kan pangan olahan ini kan menjadi salah satu tren kebiasaan tradisi kita masyarakat Maluku. Nah, itu menjadi lokus kami. Jangan sampai ada ajang kesempatan di situ. Kita abai di situ menerapkan retail yang pangan olahan yang baik, karena sudah buru-buru mau disiapkan di rumah, lupa kalau ternyata kita harus menulis standarnya nih, untuk display aja kita harus mengikuti standar nih, gitu kan ya. Nah, antisipasi itulah dari Badan POM itu menerapkan, memang sudah menjadi kebiasaan rutin setiap hari-hari besar keagamaan, bahwa kami Badan POM bersama-sama kolaborasi dengan mitra stakeholder teknis terkait itu di kabupaten kota melakukan intensifikasi pengawasan. Ya, jadi kalau untuk intensifikasi ini biasanya kami lakukan di beberapa kabupaten ya, tidak hanya lokus di ibu kota provinsi. Karena kan untuk Inwas ini atau yang merayakan hari-hari besar ini kan seluruh kabupaten kota. Balai POM di Ambon, kita memiliki 9 kabupaten kota, catchment areanya, tetapi tidak semua yang akan kami kunjungi. Tentu kita menetapkan satu lokus kabupaten tertentu, kita berdasarkan kajian risiko. Misalnya database sarana, kemudian populasi yang ada di situ. Biasanya di kabupaten mana aja Bu yang paling sering atau intens dilakukan? Kalau kota Ambon sudah jelas pasti. Karena kota Ambon ini sarana retailnya sangat banyak. Iya. Jomblang jauh banget dengan kabupaten lain ya. Apalagi retail modern ya. Iya, retail modern itu memang didominasi oleh kota Ambon. Terus distributor juga yang mensuplai dalam porsi partai besar itu distributornya dominan di kota Ambon. Sehingga kalau lokus di kota Ambon sudah pasti. Tapi kalau untuk lokus kabupaten lain itu kami lakukan analisa tren. Nah, untuk tahun ini sesuai dengan juga budget yang kami miliki ya. Sebenarnya ada beberapa kriteria kabupaten yang kami targetkan gitu. Cuman ya kita sesuaikan lagi, maksudnya sesuai dengan budget yang kami miliki, sehingga itu kami tentukan nanti 3 sampai 4 kabupaten termasuk kota Ambon. Apalagi di tengah efisiensi saat ini ya Bu, harus hemat-hemat budget dan perlu disesuaikan. Ya ini ya itulah, tapi tidak juga karena efisiensi kita nggak melaksanakan tusi kita ya. Harus tetap. Ya, Badan POM, Kepala Badan POM Pak Taruna Eka sudah menegaskan setiap kepala pimpinan unit kerja di Balai POM, Balai Besar POM seluruh Indonesia, dan Kepala Balai sudah menginstruksikan juga ke kami tetap melakukan tusi kita, melakukan pengawalan pangan olahan sampai kepada konsumen agar tetap aman dan
4 kabupatennya itu apa saja Bu kalau boleh tahu? Untuk Kota Ambon sendiri sudah jelas. Kemudian nanti untuk Maluku Tengah, kemudian Seram bagian barat. Maluku Tengahnya ada 2 lokus kecamatan. Oke, di mana aja tuh? Di Masohi sendiri sama di Saparua. Karena sesuai budget tadi ya. Sama Tual Mara, maaf. Iya, Tual Mara ada lagi, Maluku Tengahnya kan 1 ya. Hitung 1. Karena ada sisa, kami optimalisasi anggarannya, kita speed lagi tambah di Saparua. Karena kebetulan untuk populasi kan permintaan kalau hari besar keagamaan Nataru kan mereka cukup ini ya, populasinya kita lihat dari situ. Kalau untuk Tual Mara sudah menjadi satu paket, karena kalau berangkat ke sana pasti 2 kabupaten ini ya udah kunjungin aja sekalian, kan lebih efisien ya. Itu sih rencananya yang kita sudah targetkan sesuai analisa risiko dan bayanggarannya Pak untuk tahun ini. Kalau di Perindak sendiri titik startnya apakah juga mengikuti BPOM di minggu ke-4 November atau seperti apa? Kalau kita di Dinas Perindak, kita punya jadwal pengawasan yang khusus untuk Nataru, untuk KBKN ini. Dia biasanya kalau di Desember kita mulai dari minggu kedua. Nah, minggu kedua itu kita masih mandiri. Kita mandiri, kemudian nanti kita menyesuaikan dengan teman-teman di Balai POM. Kita biasa ke minggu ketiga, teman-teman di Balai POM minggu ke-4, kita ke maksimalnya ke minggu ketiga. Sehingga ketika kita ada dalam terpadu, tidak terikat dengan, tidak tertumpuk jadwalnya dengan teman-teman di Balai POM yang fokusnya di minggu ke-4. Sehingga yang mandirinya kita 2, dengan bersama dengan teman-teman di Balai POM dan yang terpadu dengan lintas sektor itu di minggu ketiga. Nah, kita berharap ini berkelanjutan karena mandiri-mandiri kita jalan sendiri, kemudian kita bergabung, lalu mandiri lagi yang dibuat oleh teman-teman di Balai POM. Nah, itu menjadi kolaborasi yang baik, sehingga nanti diharapkan pengamanan-pengamanan terhadap masyarakat, terhadap konsumen yang memanfaatkan pangan olahan ini sebagai konsumsi keluarga, itu menjadi aman, karena memang instansi-instansi yang terkait untuk menjaga keamanan itu melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi kita memang berupaya supaya tetap bisa berkolaborasi karena momen ini adalah momen besar dan ketika momen besar ini lalu cuman satu-satu sektor berjalan sendiri-sendiri, maka sebenarnya yang disebut intensifikasinya itu tidak ada. Nah, jadi seperti begitu kita coba untuk berkolaborasi. Jadi di samping kita melihat penandaan SNI tadi juga ada label. Nah, di label ini di antara sekian banyak yang dilihat ada kan juga kadaluarsanya. Kita lihat walaupun itu nanti ada temuan atau ada catatan-catatan kecil menjadi kontribusi kepada teman-teman lintas sektor terkait. Jadi kalau misalnya ada yang kadaluarsanya kita temukan, kita sampaikan untuk teman-teman di Badan POM, Balai POM untuk nanti diantisipasi ketika mereka turun di intensifikasi ke-4. Nah, di intensifikasi mereka juga mereka akan melibatkan kita. Jadi yang ketiga kita sendiri, yang kedua kita sendiri, ketiga kita yang berkolaborasi dengan mereka, dan nanti ke-4 biasanya kami yang dilibatkan oleh teman-teman dari Balai POM. Nah, itu perwakilan-perwakilan seperti begitu. Tetapi paling tidak prosesnya itu dia berjalan bersama rata-rata di bulan Desember. Jadi masyarakat benar-benar merasa harusnya ya tidak perlu khawatir gitu karena sudah dipastikan bahwa mereka akan terus dikawal keamanannya dengan upaya yang dilakukan gitu, bahkan lintas sektor bukan hanya dari BPOM tapi tadi juga sudah disebutkan ada Disperindak, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Nah, saya mau ke Ibu Bidan lagi. Nah, selain kegiatan intensifikasi pengawasan pangan, apakah juga ada inovasi yang dilakukan oleh BPOM di Ambon untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam konsumsi pangan yang aman dan juga mungkin untuk masyarakat agar bisa menerima informasi obat dan makanan yang lebih valid lagi, Ibu? Kalau di Balai POM sendiri, memang untuk tugas rutin kami kan udah banyak ya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Tapi di kami juga ada inovasi namanya mobil Terosa.
Mobil Terosa ini, jadi ini satu inovasi tetapi berbagai fungsi ada di dalam. Itu lebih ke pelayanan publik jemput bola. Jadi lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi lebih mengenali juga biar masyarakat juga lebih kenal dengan Balai POM. Balai POM ini instansi apa sih gitu. Kadang kan kalau di lab, maksudnya yang agak jauh gitu kan susah ya menjangkaunya. Kalau misalnya dari kami sendiri yang di fungsi pemeriksaan dan sertifikasi itu lokusnya di tingkat kecamatan desa. Tapi nanti untuk yang kecil-kecilnya ini seperti sarana retail ini kan biasanya yang menjadi target untuk kami inspeksi itu yang besar-besar. Nah, kalau mobil Terosa ini dia menjangkau yang di luar spek sesuai standar yang kami lakukan pemeriksaan. Jadi dengan kata lain, dengan inovasi mobil Terosa ini menjangkau seluruh sarana retail, yang lapak-lapak, kios-kios. Kalau yang rutin dan intensifikasi yang kami lakukan ke sarana itu yang agak besar-besar. Tapi dengan adanya inovasi ini, masyarakat lebih dekat ya, artinya lebih terpastikan keamanannya. Karena masyarakat kita ini kan tidak hanya aksesnya, tidak hanya ke retail modern ya, tidak hanya ke retail tradisional yang udah besar, tetapi juga ke lapak-lapak. Nah, mobil Terosa ini hadir di lapak-lapak kios-kios. Terus ke pasar-pasar. Kemudian melalui mobil Terosa ini juga ada inovasi gimana sih masyarakat kita bisa teredukasi. Untuk makanan aman itu tidak hanya berada di bahunya pengawas ya. Bukan hanya kita Badan POM atau Deperindak atau Dinas Kesehatan, tapi berada juga di pundaknya konsumen. Jadi mereka harus mendeteksi juga diri mereka sendiri ya. Deteksi dini itu berada di tangan konsumen. Jadi dengan adanya edukasi melalui inovasi mobil Terosa tadi, kami lakukan untuk selalu menggembar-gemborkan. Kami tidak bosan ya menggembar-gemborkan untuk selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Dengan demikian, tindakan yang sederhana itu konsumen kita semakin cerdas. Bisa deteksi dini untuk dirinya sendiri dulu, minimal. Kalau untuk lingkungan eksternalnya, itulah kami berada di situ, dan Dinas Kesehatan, dan Deperindak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pelaku usaha juga kami hadir di situ. Kemudian selain itu juga ada layanan pengujian yang kami lakukan. Jadi mobil Terosa ini seperti yang kami sampaikan tadi, ada 4 fungsi kegiatan yang kami lakukan. Sekali jalan, 4 pulau terlewati atau 4 fungsi yang kami. Kalau biasanya sekali mendayung 2 pulau. Betul, yang kalau kami 4 pulau. Ya. Itu tadi layanan pemeriksaan, KIE, edukasi ke masyarakat, terus layanan sertifikasi perizinan ya. Kami juga lakukan pelayanan sertifikasi perizinan khusus yang tangan-tangan logis, PIRT misalnya. Kalau MD tentunya harus intens ya, dengan kami fasilitator, kami dampingi sampai memang sudah memenuhi kualifikasi. Yang terakhir itu adalah fungsi pengujian. Pengujian yang kami lakukan di inovasi mobil Terosa ini, pengujian menggunakan uji cepat. Untuk makanan-makanan secara visual itu mencurigakan. Itu kami akan lakukan uji cepat dengan menggunakan test kit. Test kit yang kami gunakan tentunya sudah terstandar ya Mbak. Biasanya ciri-ciri mencurigakan itu apa aja Mbak? Misalnya untuk pangan-pangan yang spesifik ya, misalnya yang berwarna. Kemudian yang bakso atau yang renyah-renyah gitu ya. Yang renyah-renyah dan kenyal-kenyal dan berwarna cantik itu biasanya itu menjadi salah satu indikator visual yang kami gunakan. Untuk kita lakukan sampling dan lakukan uji cepat. Itu inovasi yang kami lakukan, yang sudah jalan ya, sudah berapa lama nih, kurang lebih 2 tahun. 2-3 tahun ya udah jalan inovasi kami ini, dan ini sudah boleh kami sebutkan sudah menjadi tren. Kalau datang ke desa-desa, ke kecamatan, mereka udah tahu nih mobil Terosa datang gitu, karena mobil kami yang gunakan juga ikonik gitu ya. Ada langsung mobil Terosa gitu dengan berbagai informasi edukasi ke masyarakat. Oke, jadi ini benar-benar masyarakat harus sangat merasa aman ya, Ibu ya. Apalagi kan biasanya anak-anak kecil itu
kalau mau beli jajanan itu kan langsung beli aja, nggak diperiksa lagi masa expirednya dan lain-lain. Apalagi kalau tidak ada pengawasan dari orang tua ya, makanya dengan adanya inovasi mobil Terosa ini sangat membantu dan menjamin keamanan dari masyarakat. Nah, oke, Bu, selama pelaksanaan kalau di tahun ini berarti untuk Nataru kan belum mulai ya. Masih di minggu keempat nanti. Nah, selama pelaksanaan intensifikasi pengawasan mungkin di tahun sebelumnya. Nah, bagaimana sih tren temuan yang kemudian didapatkan oleh BPOM Mambon sendiri? Kalau untuk intensifikasi tahun sebelumnya, ini kan kami melakukan ya tadi sama ya 5 tahap, mulai minggu keempat November sampai dengan awal tahun berikutnya, tahun baru. Untuk tahun 2024 ini kita melakukan intensifikasi pengawasan, kita lakukan terhadap 88 sarana yang terdiri dari distributor, retail modern, dan retail tradisional. Nah, ini temuannya pasti seputaran itu aja. Itu tadi, pangan rusak, pangan kadaluarsa, terus pangan itu ada yang rusak ya, ada yang rusak, kadaluarsa, kemudian ada yang memang biasanya yang kami temukan itu kemasannya rusak dan ada juga yang PIK biasanya ya. Jadi kalau rusak ini yang kami temukan kurang lebih dari tahun lalu, sarana yang menjual ada temuan produk-produk yang tadi, substandar tadi itu 13 sarana. Dengan total kerugian itu kurang lebih 20 jutaan. Kalau kita estimasi penominalkan dengan harga produk. Karena kan untuk barang-barang temuan yang kami lakukan itu kita lakukan pemusnahan tentunya ya, sesuai dengan pedoman tindak lanjut pengawasan pangan di sarana peredaran. Sesuai dengan Perda Badan POM nomor 166 tahun 2020, maka tentunya itu kami harus tindak lanjuti sesuai dengan pedoman tersebut. Maka sarana tersebut yang 13 tadi temuan, kita berikan peringatan sesuai dengan pedomannya. Kemudian selain itu kita tindak lanjuti langsung dengan pemusnahan produk di tempat oleh pelaku usaha dan disaksikan oleh inspektur Balai POM, petugas Balai POM tentunya. Nah, ini menjadi salah satu, sebenarnya kalau kita lihat ya ini miris ya. Kalau misalnya banyak banget nih, sampai dengan 59 item, temuan itemnya itu berarti ada 59 jenis makanan yang kita temukan di 13 sarana tadi. Luar biasa ya. Bisa saja nantinya itu yang 59 itu sudah ada yang sempat ada di konsumen. Bisa jadi kan ya. Karena kan tadi kan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, ketetapan dari Badan POM, kami bergeraknya mulainya minggu keempat. Nah, kita nggak tahu di displaynya yang 59 jenis makanan ini displaynya sejak kapan gitu. Ya, kemudian kan ini bisa jadi potensi ya, berpeluang ini udah ada yang nyampe ke konsumen kita. Tetapi itu tadi, konsumen kita diharapkan yaitu tadi, sudah bisa mendeteksi dirinya sendiri. Proteksi diri sendiri dengan lakukan checklist. Nah, mungkin ke Bu Linda lagi. Kalau dari Disperindak sendiri, temuan-temuan di tahun sebelumnya atau mungkin di Ramadan dan juga Lebaran tahun ini seperti apa, Bu? Ya, kalau kita di Perindak kan karena fokus kita untuk pangan olahan ini hanya untuk penandaan SNI dan labelnya. Sampai sejauh ini bertahun-tahun kita ada dalam kegiatan-kegiatan pengawasan walaupun sampai ke tahap intensifikasi ataupun yang pengawasan rutin itu jarang ditemui. Hampir tidak ada. Semua yang wajib SNI dari 19 produk yang wajib SNI itu semuanya memenuhi standar. Mereka punya penandaan SNI. Paling ada temuan yang kita pernah dapat itu dari produk biskuit. Tetapi itu bukan menjadi pelanggaran karena mereka punya keterangan ada yang belum dikeluarkan. Prosesnya sementara berjalan karena dia kan untuk kewajiban surat persetujuan penggunaan tanda SNI itu kan harus dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, itu yang sementara dalam proses. Tetapi dia punya bukti prosesnya jalan, itu bisa dikasih tunjuk pada kita ketika proses pengawasannya jalan. Jadi bukan berarti tidak ada penandaan di labelnya lalu dia tidak layak untuk beredar. Tetapi layak karena dia punya surat
yang menyatakan sementara berproses untuk mengeluarkan tanda SNI itu dapat ditunjukkan kepada petugas. Nah, sampai sejauh ini kita merasa bahwa untuk yang tusi kita di Perindak terkait dengan pengawasan pangan olahan di penandaan SNI dan labelnya semuanya masih aman. Dan kami berharap masyarakat punya pengamatan juga yang baik terhadap barang-barang yang beredar ini, khusus untuk yang pangan olahan. Sehingga kalaupun tidak kami temui sebagai petugas karena keterbatasan SDM kita menjangkau semua tempat yang wajib kita awasi, mungkin masyarakat bisa mendapat temuan. Kalau temuan itu ditemui oleh masyarakat, kita Dinas Perindak punya kantor siap untuk menerima layanan pengaduan. Atau mungkin juga ada medsos, Bu, yang bisa dihubungi? Kita selama ini menggunakan aplikasi Si Pelangi. Tapi untuk sementara karena kondisi, jadi kita sekarang lebih ke tatap muka. Jadi langsung menerima layanan pengaduan dan ada petugas yang akan menindaklanjuti. Seperti begitu. Jadi tapi sampai sejauh ini kami belum pernah ketemu sampai pelanggaran. Tidak ada penandaan tanda SNI khusus untuk yang produk pangan olahan yang kita awasi. Oke, nah ngomongin soal pengaduan dari masyarakat, Ibu Bidan, mungkin dari BPOM sendiri kalau misalnya ada temuan dari masyarakat, misalnya yang berbelanja di retail modern ataupun tradisional gitu, yang ketika mereka membeli sesuatu terus ternyata pas dicek masa kadaluarsanya udah selesai. Nah, gimana cara atau mekanisme yang harus dilakukan untuk bisa mengadukan ke BPOM sendiri? Ya, untuk masyarakat Kota Ambon, ya nanti kalau misalnya ada temuan produk pada saat membeli di sarana retail atau di kios lapak ataupun modern, distributor, silakan nanti teman-teman bisa mengakses kami. Bisa juga datang secara langsung ke kantor Balai POM Ambon, beralamat di Jalan Dr. Kayadu, Kudamati Ambon. Paling gampang mencarinya ya, kalau datang langsung lebih mudah. Kemudian bisa juga langsung hubungi di WhatsApp kami ya, bisa dihubungi secara online, itu di nomor kontak 0811 nanti dicatat ya. 4800 222. Ini nanti kami siap petugas kami ya. Kita ada inovasi WR24. Jadi melayani 24 jam. Betul. Ya. Jadi nanti bisa dihubungi lewat WA ini, WR24, itu nanti petugas kami siap untuk melakukan jawaban atau menindaklanjuti. Kalaupun nanti tindak lanjutnya harus inspeksi ke lapangan atau sidak ke lapangan, berarti besoknya kami lakukan. Dan itu layanan yang kami lakukan itu yang tatap muka khususnya itu kami lakukan Senin sampai Kamis di jam 7.30 sampai dengan jam 4. Kalau hari Jumat itu 7.30 sampai dengan 4.30. Nanti silakan masyarakat bisa langsung datangi bila pengen langsung ketemu dengan petugas-petugas di online kami. Kemudian untuk call center bisa juga langsung telepon di 0911342742. Tapi dengan catatan bahwa pengaduan yang teman-teman temukan atau teman-teman memang kedapatan membeli ternyata di sarananya sudah rusak dan lain-lain, itu harus disertai dengan bukti tentunya ya. Tidak hanya melaporkan tetapi data dukung tidak ada. Tentunya petugas-petugas kami di frontline itu akan memvalidasi laporan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen atau masyarakat. Itu kami validasi kebenarannya, keabsahannya. Bila kami hasil validasinya sesuai dengan ketentuan yang memang harus kami tindak lanjuti, maka kami akan tindak lanjuti. Sangat mudah ya Mbak ya untuk mengakses, menghubungi kami petugas Balai POM, sangat mudah. Bisa langsung, bisa juga call center kami, bisa juga melalui media medsos kami, lengkap. Itu ada WA-nya juga ada, bisa juga melalui email atau melalui Instagram maupun Facebook. Sangat gampang. Semuanya aktif. Semua aktif, petugas jadi kami boleh. on, WR24, itu petugasnya semua masing-masing sudah ada PIC-nya. Nanti PIC ini yang akan berkoordinasi dengan kami apabila memerlukan tindak lanjut ke lapangan.
atau sampling dan lain-lain. Oke, nah Ibu kemudian ada nggak sih tips buat masyarakat jika ingin membeli dan mengonsumsi produk pangan yang aman? Bisa Ibu kasih tipsnya? Kalau tipsnya sebenarnya gampang ya, murah lagi, nggak perlu biaya kok, sangat murah, gampang, siapa saja bisa melakukan, di mana dan kapan saja. Dengan apa? Cek klik slogannya Badan POM, itu aja. Cek klik itu cek kemasan, tipsnya itu aja. Cek kemasan itu apanya yang harus kita lihat. Tentunya kalau kemasan itu kita udah kenal ya, kalau misalnya susu, bentuk susu, kemasannya kotak. Kalau kotak mestinya harus rapi dong kotaknya. Kita cek pastikan dengan secara visual. Kotaknya masih bagus nggak? Penampakannya kita lihat masih standar nggak, sesuai dengan botol minuman atau kotak susu. Kalau udah penyok jangan dibeli ya. Kalau udah penyok ya jangan dibeli. Minta ke tokonya, saya mau yang baru. Cari di gudang. Atau cari di display lain, saya minta tolong. Kan konsumen punya hak dong, dilayani oleh pemilik toko gitu ya. Karena kita bayar, nggak gratis kan ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, label. Label, ada apa di label? Label itu bagian komunikasi yang bisa kita berkomunikasi dengan produk itu lewat label. Dalam label itu banyak informasi di dalam. Nama, itu di label. Kemudian apa lagi? Izin edar, itu di label. Terus harga juga kadang ditempel kan? Di label ya, bukan di dalam toh. Di labelnya. Habis itu apa lagi? Komposisi. Terus kode produksi, nama produsen, dan lain-lain. Semua di label. Jadi label itu merupakan media informasi agar kita kenal produk yang kita mau beli. Jadi jangan malas baca Jangan malas baca. Kadang kan udah biasa. Baca dulu. Iya. Jangan main ambil-ambil aja. Iya, kadang kita mau beli air minum, udah main serobot aja gitu kan ya. Udah nggak dibaca lagi. Padahal maksudnya itu ada di stempel label biar kita baca. Siapakah barang yang saya beli? Siapakah produk pangan yang akan saya makan? Kita kenali dia lewat label. Gitu. Terus yang berikut, habis label apalagi izin edar. Izin edar itu merupakan bentuk garansi dari pemerintah, regulator. Untuk instansi regulator yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin edar kepada pangan olahan itu ada Badan POM sejauh ini ya. Jadi silakan dikenali mana sih izin edarnya di pangan saya beli ini, ada nggak di labelnya dipasang. Dicek. NIE itu beda-beda. Nomor izin edar beda di pangan olahan, tentunya beda dengan produk lain. Kodenya beda ya. Kalau dia pangan olahan tentunya, kalau dia skala nasional pasti ada MD di depannya ya. Sesudah kata BPOM itu ada MD, ada ML di situ. BPOM, MD atau ML dan seterusnya sekian digit angka, itulah nomor izin edar. Kita kenali dia. Ini sudah ada garansi belum ya dari institusi yang punya kewenangan? Kalau belum OTIE dong, gitu kan boleh dong kita bilang gitu sebagai masyarakat yang cerdas, gitu. Atau konsumen yang cerdas. Yang terakhir, kadaluarsa. Ini sangat penting. Kadaluarsa itu adalah bagian informasi yang disampaikan oleh produsen, pabrik yang memproduksi pangannya. Padahal dia udah kasih tahu tuh, saya boleh dikonsumsi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ya. Gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat kita abai di situ. Gara-gara udah mau cepet-cepet, takut kehabisan, takut nggak kebagian, serobot aja gitu. Padahal udah dikasih tahu sama pabriknya kan, bagian produsennya udah bilang, best before atau ED-nya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, itu masyarakat kita diharapkan sangat memperhatikan tadi. Cek klik itu sederhana. Kapan saja, di mana saja bisa kita lakukan. Jangan kita abai atau malas untuk membaca informasi yang ada. Itu sangat penting. Itu aja sih tips dari kami ya, untuk mengedukasi konsumen kita agar menjadi konsumen yang sangat cerdas dan bijak memilih produk pangan yang akan dibeli. Oke, itu lengkap banget. Jadi kalau kalian masih bingung, udah keterlaluan. Oke,
Nah, kalau dari Ibu Linda sendiri dari Disperindak, apa tips yang mungkin ingin disampaikan kepada Tribuners di rumah untuk mengonsumsi produk makanan yang layak dan juga aman? Ya, kalau kita dari Dinas Perindak cek benar makanan pangan olahan yang wajib SNI itu ada 19 jenis dan semuanya wajib ditaruh. Ada penandaan SNI-nya, itu harus diperhatikan. Kemudian labelnya itu harus diperhatikan, sama seperti teman-teman di Balai POM. Jadi semua hal yang berkaitan dengan informasi terhadap produk itu ada di labelnya. Nah, kita di samping penandaan SNI, label itu juga menjadi bagian. Kadang-kadang orang lalu mengkonsumsi makanan-makanan yang labelnya tidak ada bahasa Indonesia. Padahal peredarannya di wilayah kita. Kalau tadi ada penandaan yang berupa izin edar, ada tanggal kadaluarsanya. Tapi kalaupun itu ada, tapi kalau tidak ada bahasa Indonesianya, kasihan yang makan karena tidak paham sebenarnya yang dimakan apa. Itu juga harus diperhatikan sehingga kalau memang ada yang tidak sesuai, teman-teman bisa melaporkan seperti ke Balai POM, tapi juga ke Dinas Perindak Provinsi. Kami di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga siap dari Senin sampai Jumat. Setiap jam kerja melayani dan menunggu Anda dengan laporan. Semoga konsumen kita menjadi konsumen yang cerdas untuk memilih dan menetapkan jenis konsumsi yang bisa dipergunakan untuk kesehatan diri dan juga untuk keselamatan keluarga. Wow, oke, lengkap banget dari Ibu Linda sama Ibu Bidan ya untuk Tribuners. Jadi diharapkan tidak ada lagi Tribuners di rumah yang sementara nyimak ini salah-salah pilih produk makanan. Dan Bu, ngomongin soal produk ya, bukan hanya makanan, tapi mungkin karena ini menjelang Natal dan juga Tahun Baru kita spesifiknya ngomongin soal makanan. Tapi saya juga mau bahas sedikit soal skincare, Bu. Nah, ini para cewek-cewek yang udah doyan banget perawatan ya. Sampai tuh apalagi kan Ibu ada beberapa produk skincare yang itu dia expired date-nya itu cepat hilang. Makanya kita kadang suka bingung, ini udah expire belum ya? Soalnya tulisan expire-nya udah nggak ada. Nah, itu kira-kira gimana tipsnya untuk skincare? Ya, Bu. Ini kalau terkait skincare ini kan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan dasar ya. Iya. Tapi karena sekarang ini sudah terjadi pola pergeseran hidup ya, pola hidup. Kalau kebutuhan dasar itu sebenarnya pangan. Tapi kalau udah skincare, ini udah menyangkut dengan estetika, gitu ya. Ini sebenarnya kebutuhan sekunder dan kawan-kawan. Cuman karena memang tren kita sekarang, pola hidup kita sekarang kan udah mulai bergeser. Sebenarnya kalau untuk tingkat kebutuhan skincare itu sama aja, sama dengan kita membeli produk pangan. Kosmetik juga merupakan komoditi yang memang wajib kita lakukan awal mulai dari pembuatan sampai kepada tiba di konsumen, di peredarannya, di toko kosmetik maupun distributor kosmetik kita lakukan pengawasan juga. Dan untuk tahun ini kita juga lakukan pengawasan intensif ya, karena untuk dalam momen-momen tertentu juga ada terjadi lonjakan peningkatan kebutuhan untuk tampil cantik. Iya. Bahkan bukan cuma perempuan sekarang, Bu, yang cowok-cowok juga udah pada pengen tampil tampan dan juga bersih menggunakan skincare. Jadi teman-teman tetap harus perhatikan checklist gitu aja. Tadi kalau Mbaknya contohkan ada kosmetik itu tanggal kadaluarsanya sudah mulai hilang, nggak bisa dibaca, udah pudar. 2026 atau 2024 ya. Ya, saran kami tetap yaitu tadi checklist. Kalau misalnya di labelnya waktu kadaluarsanya udah burem, butek, nggak bisa kita baca, terus sudah kabur gitu ya, ganti yang ada jelas tanggal kadaluarsanya, misalnya 2026 atau 2027 atau 2028 dan seterusnya. Itu lebih aman. Seperti yang kami infokan tadi di awal, bahwa tanggal kadaluarsa itu ditentukan oleh produsen, pabrik.
Sebagai apa? Bentuk informasi terbuka antara produsen dengan konsumen yang menggunakan produk itu. Jadi kalau sudah burem-burem walaupun diskon dan lain-lain, ya kembali ke kita lagi ya. Kadang kalau udah burem tulisannya nggak jelas, ini 2024 atau 2023 atau 2000 berapa gitu. Kalau nggak jelas terus di-share sama tokonya misalnya. Kembali lagi ke kita merasa safety nggak memakai itu gitu. Kalau kira-kira nggak safety, ya pilih yang memang masih jauh waktu kadaluarsa. Itu lebih bijak. Jadi kalau mau aman ya pilih yang pasti-pasti aja ya Bu ya. Yang PHP gitu kan. Oke Bu, maaf ya udah agak bergeser sedikit topiknya. Mungkin nanti kita akan bahas khusus mengenai perskincarean ini nanti di edisi berikutnya. Bu Linda dan juga Ibu Bidan, terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasi menarik dan juga penting yang perlu Tribuners ketahui. Dan untuk kalian Tribuners yang sudah bergabung bersama kami baik di live channel YouTube maupun Facebook fanpage, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, menjadi pedoman untuk memilih bahan pangan yang akan kalian konsumsi. Dan tentu pastinya dengan adanya BPOM dan juga Disperindak serta kolaborasi lintas sektor, diusahakan untuk apapun yang kalian konsumsi itu tetap aman ya, karena tadi sudah melalui pengawasan ketat ya. Dan akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.